biar nanti kita punya dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, monggo Bapak Ibu saya hantarkan untuk berdoa. Untuk berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini bentar kita masukkan dulu. Ya apa nggak aku ya? Oke. Bapak Ibu terlihat mboten Bapak Ibu? Halo. Terlihat mboten? Oke, terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Karena saya nggak pakai dua sehingga mungkin agak sulit ya. Langsung saja nggih. Jadi ini petunjuk teknisnya nanti kita pelajari. Jadi konsepnya nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian perlu kita tambah atau apa, nah nanti monggo kita diskusikan bareng-bareng ngoten nggih. Yang penting sudah ada technical meeting sehingga nanti memperkecil kemungkinan ketika pada saat lomba itu ketika ada hal-hal yang kemudian kurang gitu nggih. Oke, untuk kegiatannya jadi lomba akhir dan terapan seperti tahun 2024. Terus jenis lombanya yaitu lomba KIR. KIR itu karya ilmiah remaja berisi praktikum IPA atau ini, terus kemudian yang berikutnya adalah terapan untuk riset atau solusi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dan ya, tujuan lomba seperti ini untuk memicu kreativitas guru dan murid di dalam penelitian. Dan jadi kalau untuk KIR itu lebih ke arah mata pelajaran, kalau yang terapan lebih ke arah penerapan IPA di dalam kehidupan. Terus waktunya nanti tanggal 15 Oktober pukul 7.30 tempatnya di SMP Negeri 2. Terima kasih Bu Leli. Kemarin sudah dijembatani untuk izin tempat dan lain sebagainya. Nanti paling enggak kita butuh 3 tempat ya. 1 tempat aula itu sebagai tempatnya. Terus kemudian yang kedua untuk lab biologi dan lab fisika sebagai tempat KIR maupun tempat terapan gitu. Nanti kita panggilnya 10 atau apa kalau misalkan tempatnya enggak kurang gitu. Terus kemudian materinya itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk kurikulum merdeka gitu. Terus untuk pesertanya bebas Bapak Ibu, boleh kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 gitu. Tapi ini untuk SMP saja nggih. Karena yang MTS sudah bisa kemarin pesennya Pak Sotik. Terus untuk dari sekolah nanti mengirim 2 kontingen berupa kontingen KIR dan kontingen terapan. Di mana kontingen KIR-nya itu berisi 2 siswa dan kontingen lomba IPA terapan berisi 2 siswa. Terus ini kejuaraannya untuk KIR materi kelas terapan nanti juaranya 1, 2, 3 dan ada juara harapan 1, 2, 3. Untuk KIR materi kelas 7, nah, nanti Bapak Ibu milih ya, apakah kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 nanti milih. Nanti Bu Maya Sinta Nyun Sewu nanti setiap 2 hari atau 3 hari sekali nanti yang milih berapa dan lain sebagainya, jurnalnya nanti diberikan gitu. Untuk sementara terus untuk
juaranya untuk KIR materi kelas 7 itu juara 1, 2, 3, kelas 8 1, 2, 3, kelas 9 juga 1, 2, 3. Waktu pendaftaran ini sampai tanggal 12 Oktober ini untuk batas akhir untuk makalah maupun video. Untuk lomba yang kali ini ada videonya Bapak Ibu. Jadi videonya ini hanya kemudian video yang menggambarkan menggambarkan tentang percobaan tersebut. Mungkin sedikit perkenalan, terus kemudian alat bahan apa, tujuannya apa, terus kemudian prakteknya gimana, hasilnya bagaimana begitu. Jadi modelnya seperti itu, tidak ada petunjuk pakemnya harus seperti apa. Kenapa? Karena ini sebagai artefak digital kita Bapak Ibu. Jadi biar kemudian besok ketika ada videonya, nanti videonya ini menjadi hak milik MGMP, nyuwun sewu nggih, hak milik MGMP, sehingga nanti kita masukkan di YouTube-nya MGMP. Setelah kita masukkan di YouTube-nya MGMP, videonya ini nanti bisa Bapak Ibu ketika mau lihat dan lain sebagainya, penelitiannya model apa, nah itu bisa lihat dari video tersebut. Bisa juga sebagai bahan pembelajaran Bapak Ibu begitu. Oke, untuk berikutnya jadi paling lambat tanggal 12 ya. Ini tanggal 4. Berarti waktunya tinggal 8 hari lagi untuk pengumpulan video maupun makalah gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan belum ngumpulan sampai batas waktu tapi ikut bagaimana? Monggo, tapi nanti untuk makalah dan video tidak masuk di dalam penilaian begitu. Terus warna sampul untuk laporan KIR itu warna pink, untuk IPA terapan itu warna biru, masing-masing dibuat rangkap 2 karena jurinya 2. Untuk video pelaksanaan IPA KIR dan di terapan nanti dikirim lewat link yang akan dibagikan melalui grup WA. Jadi nanti kami akan berikan linknya gitu untuk kemudian dikumpulkan di situ gitu. Terus dikumpulkan maksimal tanggal 12 Oktober 2024. Nah, jadi nanti seperti itu. Pengumpulan laporan KIR dan makalah IPA. Ketika videonya nanti pengumpulan makalah maupun video melebihi batas waktu tanggal 12, tetap boleh ikut, tapi penilaian video dan makalah masih 0. Oke, untuk makalah untuk Pokja 1 nanti ke Budias sampai Ngadirejo, Pokja 2 Bu Rahyuni, Pokja 3 Bu Maya Sinta, Pokja 4 Bu Rinawati. Nyun sewu untuk untuk waktunya kenapa jam 11 biar kemudian ada waktu untuk pengiriman dan lain sebagainya. Terus kemudian pendaftaran ini, terus nanti setelah pendaftaran nanti monggo untuk bisa mengupload, menghubungi Bu Maya Sinta dan mengupload bukti pembayaran. Nonton ya. Pembayaran melalui transfer ke BPD Jateng. Nonton ya. Ke nomornya Bu Maya Sinta. Terus biaya pendaftaran Rp300.000. Nonton ya. Untuk Dewan Juri, KIR terdiri atas Bapak Bejo Pranoto, Bapak Isa Priawan, untuk lomba IPA terapan Bu Yuliana Dewi sama Pak Yusron Supomo. Untuk Dewan Hakim nanti Pak Prapto, Pak Bambang Surahmadi dan Pak Muhammad Bani Sukron. Untuk ini ketentuan lomba IPA dan KIR seperti ini, monggo nanti registrasi jam 7. Terus kemudian peserta nanti membawa laptop, menyerahkan file presentasi ke panitia. Terus kemudian usahakan untuk file presentasi nanti bentuknya PDF nih Bapak Ibu. Kenapa PDF? Biar kemudian nanti mudah. Karena kalau PPT apalagi nanti laptopnya nggak kompatibel, PPT-nya nggak, mungkin agak kesulitan gitu. Terus kemudian
membawa keperluan dan peralatan, syukur peserta membawa laptop sendiri sehingga tinggal nyolok itu saja, itu lebih cepat itu loh. Terus kemudian ini untuk video contohnya, ini durasinya videonya durasinya 4 sampai 10 menit, sedangkan pemaparannya itu presentasinya 7 sampai 10 menit. Ini videonya contohnya juga sudah ada. Terus teknisnya seperti ini, pembukaan nanti di aula. Dan terus kemudian tapi nanti setelah pembukaan karena mungkin waktunya lama waktunya ini, maka mungkin nanti acaranya dimulai walaupun kemudian secara seremonial mungkin sambil nunggu, mungkin jadi nanti dipanggil nomor 1 sampai 6 dulu, terus kemudian peserta terapan juga. Untuk yang lab fisika lantai 2 nanti untuk peserta lomba terapan. Terus kemudian lab IPA biologi lantai 1 peserta dengan nomor undi 1 sampai 15. 1 sampai 5. Jadi nanti sudah dimulai dulu, baru mungkin kemudian pembukaan, karena pembukaan kan nanti biasanya menunggu dari pihak dinas. Terus penilaian nanti terdiri atas 5, nanti makalah, penampilan, penguasaan materi, nilai terapan, dan videonya. Jadi nilainya 20% semuanya. Terus ini sudah, ini format makalah seperti yang sudah. Bagian awal adalah halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Terus landasan teori atau kajian pustaka, monggo, prosedur, dan analisis dan pembahasan. Terus kemudian penutup, simpulan saran, terus daftar pustaka dan lampiran. Terus ukuran kertas A4 Time New Roman 12, batas margin 4433, jumlah halaman sekitar 15 sampai 25. Jadi monggo jenengan sendiri yang boleh 15 maksimal 25 gitu. Dan terus kemudian itu saja, ada mungkin demikian Bapak Ibu. Untuk ini nanti bisa menghubungi Bu Maya Sinta. Dan Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Nggih, buah datun. Sebentar saya tak bukakan anunya dulu Tak bukakan Google anunya dulu sebentar. Apa ya? Google. Stop. Pripun buah datun, monggo. Iya, saya Pak. Untuk pesertanya tadi kan 2 tim. 2 tim itu yang care 2 orang, terus kemudian yang satu lagi terapan 2 orang. Kan kelas 7, 8, 9. Apakah boleh mendaftarkan 3-tiganya kelas 7 2 orang, kelas 8 2 orang, kelas 9 2 orang, atau hanya salah satu saja yang care peserta care? Ya, matur suwun. Sekedap. Untuk pendaftaran itu untuk yang terapan tadi hanya 2 orang ya Bu nggih. Untuk yang care itu kenapa dibuat 3? 3 itu nanti dalam pendaftaran Bapak Ibu nanti milih salah satu Bapak Ibu. Kenapa kok kemudian kemarin dibuat seperti itu, biar kemudian untuk hadiah dan lain sebagainya itu tersebar Bu. Salah satunya memang seperti itu. Jadi kalau Ibu sudah punya jago yang kelas 8, ya udah Ibu milih kelas 8, tidak bisa milih kelas 7 dan 9 gitu. Jadi milih salah. Terima kasih, Pak. Oh, mungkin yang lain monggo.
Ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Untuk materinya nanti insya Allah saya kirim ya, ini saya kirim ke grup. Nggih, monggo Bu Rahma. Selamat sore Pak, apakah suaranya terdengar? Halo? Halo, apakah suaranya sudah terdengar? Iya Bu, tapi kurang keras sedikit. Oh iya, terima kasih Pak. Yang mau saya tanyakan, untuk yang KIR itu kan pengelompokannya berdasarkan materi, betul? Karena misalkan saya ambil materi kelas 7, tapi pesertanya dari kelas 8 dan kelas 7 seperti itu, apakah boleh? Halo? Halo? Ya Bu, jadi untuk peserta bebas Bu. Peserta boleh kelas 7, 8, 9. Hanya materinya milih salah satu. Kalau sudah milih kelas 8 ya nggak boleh milih kelas 9 maupun kelas 7. Ya, baik Pak. Terima kasih. Bu Rahyuni mau tanya apa Bu? Nggih, Bu Leli monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau boleh saya tegaskan menurut pemahaman saya itu lomba untuk KIR bisa diikuti kelas 7, 8, 9 dan materinya bebas milih, boleh materi yang kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Terus toh? Iya, tapi milihnya salah satu Bu. Kalau materinya Iya. sudah milih kelas 9 nggak boleh milih kelas 7, 8 gitu. Ya pastinya salah satu, masa mau salah 2 atau 3 kan nggak mungkin Pak, karena satu tim kan hanya satu KIR, gitu. Nah, misalkan murid saya tuh duduk di kelas 8, tapi dia pilih materinya yang kelas 7, gitu kan? Atau mungkin murid saya di kelas 7, tapi ambil materi di kelas 8. Atau juga murid saya di kelas 9 ambil materinya di kelas 8. Itu kan boleh kan? Boleh. Ya. Jadi maksudnya kan hanya satu materi saja, tapi kelasnya pesertanya itu boleh dari kelas 7, 8 atau 9, terserah gitu kan. Mau pasangan siswanya itu kok kelas 8 dengan kelas 9, boleh. Itu materinya salah satu. Nonton toh? Leres ndaan Pak? Nggih. Daripada nanti kita mempersulit wong jagonya misalkan kelas 9 materinya mau kelas 8 enggak malah. Nggih. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini tadi tak tinggal wong perutnya mules yuk ke belakang dulu. Monggo yang lainnya. Bikin trouble itu wae. Cukup nggih? Oke. Cukup, Mbak. Oh ya, oke saya kira cukup. Nah, saya seneng kayak gini Bu. Jadi technical meeting 20 menit rampung ngono wae ya. Ya, Bapak Ibu nyun sewu dari saya mengantarkan. Pak Joko. Nggih. Bu Heti. Nggih, pripun Bu Heti? Nggih. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin untuk teknis tadi peserta kemudian materinya insya Allah sudah kami pahami. Nah, cuman mungkin yang perlu dipertegas juga agar semua peserta paham, utamanya nanti pada saat ini Pak Joko, pemenang lomba ya. Nah, ini agar tidak ada rasa yang bagaimana di antara peserta. Mohon mungkin juga bisa diberi pencerahan terkait bila mana ada soal yang sama. Kemudian di situ di kepanitiaan kan sudah ada Dewan Hakim, mungkin bisa disampaikan Pak Joko terkait itu. Agar semua peserta juga dari awal itu kita sudah bisa menerima dengan legowo apapun nanti yang terjadi dengan
terima kasih Bu Neng untuk masukannya begitu. Nggih Bapak Ibu nyuwun sewu, memang untuk beberapa tahun ini itu atas arahan dari beliau Bapak Isra Endar, bahwasanya untuk lomba IPA itu di samping ada dewan juri, mohon untuk ada dewan hakim gitu. Nah ini kadang nyuwun sewu sering kemudian teman-teman itu disalahartikan dan lain sebagainya. Tapi nyuwun sewu Bapak, yang pertama dewan hakim kita yang sudah kita pilih ini adalah orang-orang yang secara kredibilitas itu mereka sudah tidak diragukan lagi gitu. Mereka senior-senior kita. Karena begini Bapak Ibu, kemarin berkaca di beberapa kasus itu, ketika ada permasalahan di mana permasalahan itu tidak bisa diselesaikan di di ranah dewan juri, maka kemudian dewan hakim ini yang kemudian nanti akan mengudari secara aturan dan lain sebagainya. Contoh saja kemarin itu pernah waktu waktu lomba IPA yang teori kemarin itu, teori itu waktu itu kan kemudian kita bekerja sama dengan Telkom ya Bapak Ibu, kita bekerja sama dengan Telkom. Nah terus kemudian di situ ada yang sama gitu, ada siswa yang nilainya sama, kita bingung gitu loh. Terus ini bagaimana gitu. Untung kita punya dewan hakim. Ketika di dewan hakim, terus kemudian nilai yang sama ini terus bagaimana? Dicek dengan dengan soal kunci. Ternyata Bapak Ibu di soal kunci itu tiga soal kunci itu podo kabeh. Salah podo, bener podo. Akhirnya kan ya nyuwun sewu, yang di dewan juri itu akhirnya yang maksudnya dewan hakim, karena ini sudah tidak ada parameternya begitu loh, maksudnya tidak ada parameter sesuai aturan itu sudah, maka kemudian kemarin menggunakan parameter yaitu tingkat kesulitan dari soal itu. Jadi tingkat kesulitan soal itu karena itu tadi parameter dari dewan jurinya sudah tidak ada. Dan seperti yang kita ketahui bersama, jadi ketika nanti biasanya lomba itu sampai sore itu, padahal lomba kalau kemudian Bapak Ibu ketika harus diselesaikan saat itu, juga untuk pengumumannya anak-anak sudah menunggu dan lain sebagainya, maka sebenarnya dewan hakim ini sangat amat diperlukan. Karena untuk apa? Untuk ngecek lagi Bapak Ibu, bukan ngecek masalah penilaian juri, enggak, tapi ngecek lagi misalkan jumlah yang jurinya mungkin yang ngetik itu ada yang kurang atau tidak dan lain sebagainya, misalkan jumlah pesertanya jangan sampai kecer dan lain-lain. Nah itu memang perlu, ibaratnya soalnya itu di pengumumannya itu dibahas di dewan hakim ini. Jangan sampai nanti ketika sudah muncul muncul juara, nanti di kemudian hari ada hal-hal yang kemudian tidak berkenan. Jadi memang kemarin biasanya di dewan hakim ini memang waktunya paling enggak ya 1 jam setengah, bukan untuk apa-apa, tapi untuk agar kejuaraan yang keluar itu benar-benar mencerminkan sesuai dengan tatibnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kemudian rambu-rambunya, ngoten Bapak Ibu. Dan ini memang kemarin titipan dari Bapak Kasih kurikulum, sehingga dan dengan adanya dewan hakim ini 2 kali kami tertolong Bapak Ibu. Terus terang di grup kepanitiaan benar-benar tertolong. Ngoten. Monggo ada lagi yang lain? Pripun Bu Neng? Oke, terima kasih Pak Joko. Tentu kami peserta nanti insya Allah memahami bila mana kok terjadi nilai yang sama. Oh, artinya ada proses setelah itu sehingga semua peserta bisa menerima dengan legowo. Oke, matur nuwun. Oke, sampun. Ada lagi yang lain?
Terus Bapak Ibu ini nyuwun sewu untuk mengingatkan lagi, nanti Bapak Ibu mau tanggal berapa untuk kemudian bisa mendaftar. Mendaftar dulu yang penting Bapak Ibu. Biar kepanitiaan itu juga kemudian bisa lebih mudah nanti untuk kemudian ketika bekerjanya begitu loh. Kita blok tanggal berapa? Nanti tanggal 7 atau bagaimana nanti Bapak Ibu nanti mungkin kalau dapat WA mengingatkan betul napa-napa nggih untuk pendaftaran. Halo. Oke. Ya, nanti tanggal 7 atau tanggal berapa nanti coba saya ingatkan lagi kalau progresnya belum. Dan saya harap Bapak Ibu yang sudah di sini minimal Bapak Ibu bisa kemudian untuk yang belum mendaftar bisa untuk mendaftar. Nah, yang penting daftar dulu, nanti perkara kemudian peserta dan lain sebagainya nanti biasanya kalau sudah mendaftar kan terus kemudian kerentak untuk kemudian segera menyelesaikan gitu. Itu nggih Bapak Ibu. Pak Joko maaf, itu ada pertanyaan chat sama siapa Bu Rahma kayaknya. Bu Rahma. Iya. Oh iya, dua-duanya Bapak Ibu. Lomba KIR dan lomba IPA terapan gitu. Karena untuk tahun ini memang sengaja saya buka itu yang pertama untuk jejak digital, yang kedua memang untuk mempermudah Bapak Ibu besok. Jadi hasil dari IPA ini apa nanti Bapak Ibu ketika mau misalkan Bu Neng buat tentang asam basa lah. Saya ndelalah kan guru IPA tapi basicnya fisika, mau lihat gimana lihat di situ, oh ya percobaannya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kemudian bisa kemudian Bapak Ibu amati, tiru dan modifikasi begitu. Dan juga nanti ketika Bapak Ibu, oh yang juara itu seperti apa toh, laporan maksudnya penelitiannya seperti apa, paling enggak Bapak Ibu nanti bisa, oh contohnya seperti ini, oh ya sudah berarti besok arah saya seperti ini kalau ingin jual. Jadi memang sedikit banyak ini untuk saya buka semuanya biar kemudian nanti tidak ada juara kayak baik dan lain sebagainya atau terus ini saya mau mau lihat ini di mana untuk kemudian saya pembelajaran gitu nggih. Nggih Bu Rahma. Ada lagi yang lain? Cukup nggih? Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya kira karena tidak ada lagi yang tambahan. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Sekali lagi monggo saya minta bantuannya dari Bapak Ibu semua untuk bisa mensukseskan lomba ini dengan Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan putra-putrinya. Itu saja saya akhiri. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf.